Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Unisia yang saya hormati dan banggakan, radio media umat yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita hingga detik ini, dan juga nikmat-nikmat lain, terutama nikmat kesehatan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga kita selalu istiqomah dalam jalan yang lurus, dalam kebaikan yang kita kerjakan dan kita lakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Sahabat Unisia yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema berjudul Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini tema yang sangat relevan, yang sangat kontekstual dengan kekinian, dengan masa kini kita, dengan keseharian kita, ya, karena Islam itu adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat dalam bahasa Arab bermakna belas kasih, ya, kelembutan dan juga kebaikan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga agama yang bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk seluruh alam semesta atau lil alamin. Ini mencakup manusia, hewan, ya, tumbuhan, bahkan makhluk gaib seperti malaikat, jin, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, ya, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kita bisa mengeceknya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang ayat ini menegaskan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk umat manusia saja, melainkan juga untuk semua makhluk, ya, untuk semua makhluk Allah. Ajaran Islam, dan kita harus yakini ini, dan kita sudah buktikan sampai hari ini, itu membawa nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan atau egalitarianisme, kesetaraan, perdamaian, ya, dan juga kemaslahatan bagi seluruh alam, bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh rahmat yang bisa kita lihat. Jadi diri, perilaku, perbuatan, sosok Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh rahmat. Nabi Muhammad adalah perwujudan nyata dari ajaran Islam sebagai rahmat. Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Beliau adalah sosok yang bahkan memberi hak hidup kepada hewan, ya. Dikisahkan saat ada seekor burung kehilangan anaknya karena diambil oleh sahabat, Nabi segera meminta anak burung itu dikembalikan agar sang induk tidak bersedih. Kita juga bisa lihat bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi semesta, bagi alam semesta ini. Islam itu sangat mengajarkan keseimbangan, sangat mengedepankan harmoni, sangat mengedepankan, istilah filosofisnya adalah harmonia stabilita, sangat mengedepankan keseimbangan antara manusia dengan manusia lain, dengan alam dan lingkungannya. Kita tahu menanam pohon itu adalah sedekah, memberi makan binatang adalah kebaikan, bahkan menjaga sungai dari pencemaran adalah ibadah. Ya, al-Islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun.
Kemudian juga ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menanam pohon, maka setiap makhluk yang memakan darinya adalah sedekah baginya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan alam semesta dan bagaimana menjaga sustainability atau keberlanjutannya. Ini menunjukkan bahwa kita menjadikan ajaran agama Islam dan juga tindak tanduk perilaku kita itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena kita melestarikan, kita melindungi, dan kita menjaga keberlanjutannya untuk ditempati, ditinggali, dan dinikmati oleh anak keturunan kita. Bayangkan, daun yang jatuh dari pohon yang kita tanam bisa menjadi pahala karena memberi manfaat bagi tanah dan juga serangga. Itu menunjukkan bahwa betul-betul ajaran Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa Islam dan kemanusiaan. Bagaimana Islam betul-betul mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Manusia dan segala kehidupannya yang menyertai dalam keseharian itu betul-betul harus didasari kepada penghargaan ya terhadap martabat kemanusiaan, human dignity. Islam melindungi hak asasi manusia, bahkan juga untuk non-muslim. Dalam sejarah kita tahu Nabi Muhammad SAW melindungi kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah dan menjalin piagam Madinatul Charter sebagai bentuk hidup bersama yang damai, yang egaliter, yang saling berhubungan dalam aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik bahkan seperti itu. Ajaran zakat dan sedekah misalnya kan adalah bentuk nyata bagaimana Islam itu menjaga keseimbangan sosial, mempererat kohesi sosial, dan menciptakan rahmat di antara sesama manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, itu berarti agama Islam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, seluruh ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam membawa ajaran yang penuh kedamaian tadi, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Kita tahu bahwa ketika kita bicara universalitas, Islam itu agama yang universal. Islam sebagai rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa ajarannya bersifat universal dan relevan untuk semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, atau agama. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling memiliki jabatan tinggi, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi adalah yang paling bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, konsep ini, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, harus dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal-hal yang kecil, yang elementer dalam keseharian kita. Tadi yang sudah saya katakan di awal, akan saya coba ulang. Menjaga kebersihan lingkungan, berbuat baik kepada sesama, bersikap adil dalam segala hal. Dengan demikian, konsepsi rahmatan lil alamin ini betul-betul menjadi perwujudan nyata terimplementasi dalam keseharian kita. Terutama dalam konteks sekarang ini adalah bagaimana kita mengedepankan toleransi dan perdamaian dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan keseharian, berbangsa dan bernegara, berhubungan dengan agama lain, ya, berhubungan dengan masyarakat dunia internasional dan sebagainya. Kemudian menghadirkan misi dakwah yang inklusif, misi dakwah yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, moderasi beragama, kelembutan, dan akhlak mulia, yakni dakwah yang merangkul. Jadi dakwah yang merangkul bukan dakwah yang memukul, tapi menghadirkan juga Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah, seperti itu. Jadi akan tercipta keselarasan, keseimbangan, dan juga rahmat bagi sekalian alam itu betul-betul dalam kehidupan keseharian kita. Rasulullah itu menerapkan nilai-nilai ini. Kita tahu tadi sudah saya sampaikan dalam piagam Madinah, dalam kehidupan di Madinah, bagaimana Rasulullah menjaga kaum Nasrani, menjaga kaum Yahudi, ya, dan kemudian Islam menjadi rahmat dalam kehadirannya di keseharian di Madinah. Nah, oleh karena itu kita harus ingat bahwa ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu bahwa untuk menciptakan persatuan antar umat beragama tidak ada cara yang paling tepat selain kita berlaku toleran, berlaku ramah, dan juga menebarkan kasih sayang.
la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat juga bahwa yang dimaksud dengan rahmat ini adalah ar-rahim atau bersifat penyayang. Kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad adalah orang yang bersifat penyayang kepada orang non-muslim. Bahkan ada sejarah yang mengatakan ketika Anda lihat ada orang non-muslim ya yang itu melukai Nabi dan kemudian mematahkan beberapa giginya hingga ia terjatuh dan pingsan. Kemudian ketika ia sadar, ia berdoa malah kepada Allah. Jadi beliau itu malah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah untuknya, untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah itu bahkan menyayangi mereka yang menjahati Rasulullah, yang tidak baik kepada Rasulullah. Nah, jika dalam keadaan seperti itu saja Rasulullah bersikap toleran kepada pemeluk agama lain, maka sudah menjadi kewajiban dalam keadaan damai seperti di Indonesia saat ini yang penuh kedamaian, toleransi harus menjadi sikap yang harus dipedomani semua umat beragama. Dan itu menjadi wujud bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.